Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang menonton. Senang sekali kita bisa bertemu dalam acara podcast episode kedua. Nah, podcast ini kita akan mengangkat atau menggali lebih jauh tentang tokoh seniman, budayawan, ataupun pengusaha UMKM yang dari kalangan kita sendiri, yaitu alumni Fakultas Ilmu Sastra dan Budaya. Nah, saat ini saya sudah berada dengan salah satu tokoh yang sangat inspiratif, yaitu Abah Doni. Howdy, halo, assalamualaikum teman-teman. Mbak Doni, terima kasih sudah Sama-sama Kang mau Menang. hadir dalam acara podcast kita ini. Satu kehormatan buat saya bisa hadir. Nanti kita tanya-tanya segala macam ya tentang Abah ini. Oke, Bah, pertama nih. Yap. Abah ini dulu orang mana? Orang Bisa ceritakan sejarah keluarga Abah, dari Ya. mana asalnya, sekolah di mana dan sebagainya. Yang pasti karena saya Kokoboyan bukan orang Texas ya. Tidak harus selalu orang Texas. Saya asli Bandung, Kang. Asli Bandung, kelahiran di daerah Jalan Supratman sini. Dari kecil sampai kuliah lah, masih tinggal di situ. Ya. Itulah kurang lebih. Lalu? SD, SMP, SMA di Bandung semua. Oh, di Bandung semua. Jadi orang Bandung asli. Orang Bandung asli. Oh, orang tua juga sama Bandung juga. Orang tua Bandung. Oke. Lalu setelah lulus SMP, SMA, lalu masuk kuliah. Kuliah. Kuliah di sastra. Alhamdulillah. Sastra apa kan? Bisa keterima di sastra. Saya sastra Sunda, Kang. Oh, angkatan? Angkatan 91. Woi, sudah nih teman-teman yang satu Ya. ini senior. Angkatan Sunda harusnya mah kayak KDM ya, pakai ikatnya. Ibu kok koboy. Mahiwal. Mahiwal ya, Pak. Nggak apa-apa. Itu tuh dulu masuk sastra itu karena kepaksa atau memang dari Ya. hati yang terdalam? Sebenarnya kalau ini jujur ini saya mungkin beberapa teman kesinggung ya. Jika sastra Sunda itu juga numpang rendah anak. Entah Kang, ngeri. Enggak, kalau saya memang niat Kang. Niat karena memang dulu saya sempat punya teman dan jadi senior saya di kampus. Ya dia yang meracuni lah tentang sastra. Kebetulan dia sastra Sunda juga. Jadi wah, cerita-cerita tentang apa kayak ya, aktivitas di kampus segala macam. Wah, kayaknya menyenangkan nih gitu ya. Ada berbau-bau masalah budaya, kesenian juga, sastra jelas ada gitu kan. Itu mungkin yang akhirnya saya ya udahlah kayaknya sastra Sunda asik, oke coba daftar lah saya. Alhamdulillah keterima karena pilihan kehiji. Kayaknya Hebat, berarti benar-benar niat ya. Niatnya dulu memang pengen belajar tentang kesusastraan Sunda atau gimana? Apa kan macam-macam tuh. sebenarnya nggak terpikirkan gitu ya, nggak kebayang sama saya sastra bahasa. Kalau bahasa mungkin lah kebayang bahasa Sunda gitu kan, cuma sastranya belum kebayang sama saya gitu kan. Cuma waktu itu karena memang si senior itu ya dia bercerita ada berkesenian lah apa gitu kan, memang saya senang kesenian gitu kan. Malah sebelumnya kan pengennya masuknya ke isi Jogja, ke STSI, cuman mungkin karena ya orang tua melarang lah gitu ya. Nah, jadi seniman, ujung-ujungnya jadi seniman oke aja. Aduh, kacau ya. Ya jalan hidupnya udah kayak gitu mungkin. Iya. Gitu kan. Oh, terus di sastra Sunda itu berorganisasi apa gimana? Kan punya pengalaman organisasi nih, yang saya dengar Ya. juga kan Abah itu adalah salah satu founder dari Blue Hikers ya. Ya, kalau yang Blue Hikers itu terlepas dari sastra Sunda. Oh. Ya, kalau sastra Sunda sendiri ya dia ada himpunannya lah, ada Iya, namanya iya, PAMAS. Cuman saya nggak terlalu aktif di himpunan Iya. waktu itu karena mungkin apa ya? Ya, saya punya passion sendiri lah gitu kan. Iya. Tapi saya nggak dalam lantas aktif cuma nggak terlalu banget di kepengurusan segala macam gitu kan. Ya cuma karena saya satu hobi punya kesukaan jalan-jalan, lelewungan, gunungan. Ya akhirnya waktu itu kita yang ngumpulin lah teman-teman yang sefrekuensi gitu kan. Ayolah gitu. Waktu itu kita nggak bentuk satu kelompok, malah enjoy aja lah gitu kan. Buat enjoy aja lah gitu. Akhirnya kan kesininya akhirnya nambah besar ya kayak kata teman-teman ini lah kita bikin apa gitu, ada satu nama buat identitas apa ya akhirnya ya muncul lebih baik. Sebenarnya tujuannya waktu itu untuk kalau kita balik lagi itu kan kita tahun 92 tuh pindah ke Jatinangor kan, masa transisi lah. Iya. Jadi saya alhamdulillah saya angkatan yang sangat beruntung
angkatan terakhir yang merasakan kuliah 1 tahun di DU. Setelah Jadi, itu tahun setelah itu kedua iya, iya. diasingkan. Wah, diasingkan. Ngeri kan? Asa jauh gitu ke Jatinangor teh ngeri lah. Gersang, panas, Iya, aduh. iya. Ya gitulah ceritanya akhirnya karena kegelisahan teman-teman yang dulu biasa aktif di waktu zaman di BU, akhirnya ya kita kayaknya mesti bikin sesuatu nih untuk menghidupkan lagi apa namanya dinamika kampus gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ya, akhirnya muncul adanya tuh pergerakan teman-teman bikin riungan-riungan, ada diskusi, ada pentas-pentas kecil kayak gitu. Tapi itu lebih ke lingkungan Cibulu Hikers atau lebih ke sastra Sunda aja? Enggak, kita lebih ke sastranya, berbicara secara semua. sastra fakultas. Jadi Enggak ke cuman, satu jurusan enggak. Gitu kan. Iya, iya, iya. Terus dulu kehidupan di kampus kumaha kan? Ya kalau buat saya mah menyenangkan ya, nggak tahu yang lain. Kalau saya mah menyenangkan, sampaikan ke mondok moek istilahnya. Di udah ku pede tilu pasarip gitu ya. Wah, iya cenah. Kelompok naon ieu cenah. Zaman-zaman dulu mah OTB teh proses apa bentuk teh OTB ieu cenah. Dulu tapi gedungnya masih sudah ada lengkap itu, ada dekanat, gedung ya. A, gedung B, gedung C. 92 itu dekanat sudah ada. Yang pertama PSBJ kan jelas tuh paling tua lah, paling lama mungkin awal Jatinangor berdiri PSBJ sudah ada waktu itu kan. Ada gedung A, dekanat, gedung B sudah ada pas saya pindah. Gedung C itu masih dalam proses pembangunan. Tapi udah selesai lah. Bahkan kita dekanat FISIP sempat saya acak-acak dulu. Soalnya kelasnya kurang kan. Jadi kuliahnya di dekanat FISIP di bawah. Itu sempat saya kuliah di situ di dekanat FISIP. Untuk teman-teman FISIP mohon maaf. Dia acak-acak ke budak sastra ya. Aduh. Seru ya, tapi setelah kuliah itu memang berangkat dari sastra Sunda. Iya. Setelah itu kan Abah lulus dari situ, apakah bekerja di bidang sastra juga? Ya apa gimana itu? Nah ini kembali lagi gitu kan, ternyata ya ada malu oke aya gitu nya, kurang sarjana sastra gitu kan. Ujung-ujungnya jadi pengamen gitu ya, jadi tukang dagang gitu ya. Cuma memang mungkin balik lagi ke passion sebetulnya gitu kan, memang yang kuat itu dari zaman kuliah juga saya sudah mulai senang berkesenian. Jadi di dunia entertain juga udah mulai berjalan. Saya sempat aktif di Padiangan juga 2 tahun waktu itu kan, di akhir-akhir kuliah sempat karena ada surat cinta dari jurusan. Kumaha selesaikan. Dibereskeun moal. Aduh, ini mah pertanggungjawaban ka kolot cek urang teh. Kudu beres ya, Pak. Akhirnya alhamdulillah kelar juga 7 tahun. Enggak apa-apa. Yang penting kelar. Penting kelar. Beres. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, akhirnya apa ya, karena memang ya tadi balik lagi jadi ya karena passion tadi di berkesenian segala macam. Jadi begitu lulus, jujur aja ijazah tuh saya dikasih fotokopian legalisir 10 sama SBA, teka pakai kan. Kapake hiji, tapi teka tarima. Kapake hiji kan teka tarima. Akhirnya karena mungkin akhirnya setelah lulus ya udah langsung bermusik aja. Profesional ya. Saya main musik profesional, ya main di ada beberapa yang ngamen lah ya istilahnya gitu kan. Ya itu aja gitu. Itu berjalan ya dari sebelum dan setelah lulus kuliah udah terjun di situ. Nah, sementara Abah sendiri punya darah sendiri itu memang sendiri apa kumaha tuh? Ya kebetulan kalau lihat dari istilahnya mah DNA senina gitu ya. Itu dari leluhur lah, dari kakek, dari ibu juga. Mereka ibu penari dulunya kan. Dia lulusan STSI juga. Kakek juga. Kenapa ke STSI aja dulu? Ya teuing, ibu saya tuh temenan ibu saya. Ulah rek juga saya. Udah beda cenah. Oh gitu ya. Aduh. Lucu. Biasanya kan orang tua itu kepengen anaknya itu ada lanjutannya gitu, penerus. Cuma malah ulah gitu ya. Iya, tapi akhirnya kan beriring mungkin orang tua juga bijak lahnya ninggalin si anaknya, memang mungkin dia memang senengnya di situ. Udah akhirnya dia merestui lah apapun yang saya kerjakan, ya dia akhirnya ya ngasih ya sok lah cuma dirinya. Nah, sementara aktif di musiknya memang dari SMA atau dari kuliah itu? Pas kuliah justru. Pas kuliah? Ya, kalau SMA saya ya paling kegenjrengan gitulah. Apal akord dengan 3 chord gitu ya gitu kayak Iwan Fals, Jason Denveran gitu ya gitulah. Ya kebetulan memang saya senang ke alam dari kecil.
Dari sama orang tua juga Iya, iya, kita kalau akhir pekan itu jarang lah jalan-jalan ke mall. Kerma Ke mall jarang deh. jarang Paling Palaguna. BIP PPG acan aya hari tahu mah acan aya. Iya, Palaguna paling iya, ya iya. Kepatihan ya kan. Kepatihan. Tak paling kan Miramar zaman heula. Jadi ya kita lebih enggak karena memang lebih seneng orang tua tuh dulu kalau ini kayak ke Lembang, Iya, ke iya, Pangalengan, iya, Botrang, iya. pinggir kebun teh gitu ya. Jadi ya udah kebangun. Pas SD aktif di Pramuka, SMA di Pecintalan. Jadi ya udahlah. Jadi begitu passionnya. Jadi memang justru tumbuhnya itu musiknya itu pada saat kuliah ya. Pasal dulu ya. Apakah karena memang suasananya masih hutan pada waktu itu? Oh, Ya tidak. Apakah enggak. gimana? Karena mungkin Apa ketemu dengan teman-teman yang memang satu passion juga? kalau kuliah mungkin saya rasa banyak ruang Kang untuk mengaktualisasi di bidang seni khususnya musik. Banyak acara lah gitu ya. Kalau zaman SMA gitu kan jarang-jarang lah, Iya, iya, paling iya. pensi setahun sekali gitu ya. Kalau kuliah kan kadang kita acara ge anjeun sorangan we gitu kan. Apalagi di sastra kan dulu ada H2S. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. jadi acara tahunan gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu itu pastilah ada event musik segala macam gitu kan. Kayak gitu. Terus ya nambah kan ketemu teman. Waktu itu ada Nandang Sejarah 92, mungkin hiji-hijina pemain biola di sastra pada saat itu gitu ya. Wah, keren ya cek terus. Iya, iya. Sarua karesepna kan. Iya, iya. Senang musik balada, musik country gitu. Cocok lah. Jadi wah, gua poe teh lain ngapakeun nya gitaran we di kosan we gitu ya. Kampus bawa alat musik gitu ya. Enggak ada acara gitu, enggak ada panggung, gegenjerengan we gitu enggak pas di luar jam kuliah gitu kan. Jadi kayak gitulah gitu. Jadi memang ya menurut saya suasana kampus memang menyenangkan buat saya gitu ya. Menyenangkan untuk Menyenangkan. mengeksplorasi Betul, terus kita rasa betul, bermusik ya. betul. Terus kita juga ya ketemu teman-teman gitu kan, banyak ngasih masukan-masukan baru, ada Iya, iya. wawasan-wawasan baru gitu kan. Ya tidak hanya di bidang musik sebetulnya, banyak hal lah. Iya, iya, iya. Ya, bidang politik aya, tapi saya mah tepat resep kan politik mah gitu Oh. tanya. Bener kesenian orang mah sok mangga gitu ya. Jadi bukan anti demo saya mah gitu. Jadi kumahanya teu kajiwaan lah saya mah. Gitu. Hayangan. Orang mungkin punya bentuk lain dalam mengekspresikan katakanlah ketidaksetujuan dengan aturan-aturan yang ada. Iya, Ya mungkin dalam bentuk bikin karya lagu, tulisan kritik atau apa. Iya, iya. Oke, Mbak. Sekarang ke musik itu sendiri, Mbak. Ya. Yang saya tahu, Mhm. Abah itu kan memang seorang musisi atau seniman yang genrenya itu musiknya folk, country ya. gitu. Itu kenapa sih milih jadi musik seperti itu? Itu. Kenapa nggak ke pop atau ke Jazz rock, gitu ya, jazz ya, gitu? Pada dasarnya saya kalau untuk musik itu saya nggak alergi. Jadi genre apapun saya dengerin lah. Ya yang pasti kan kalau kita berbicara musik mah kan kudu isi listeningnya. Anu ngeunah didenge gitu ya, dengerin. Ya apapun itu, mau keroncong, mau rock, mau apapun lah gitu ya. Kalau misalkan menurut ya itu kenapa saya bilang musik itu jujur gitu ya. Orang kudu jujur jeung musik mah dalam artian kadang ajaibnya musik itu begitu ketika keluar satu notasi satu nada padahal kita nggak tahu lagu apa tapi memang hebatnya si pekarya itu dia bikin lagu misalkan bikin komposisi orang terkenal lagu lagi pas begitu muncul deh lagu enak ini nah bisa begitu eta ajaibnya di musik gitu kan jadi ya bagi saya musik apapun cuma kalau ditanya apa sih yang paling disukai ya itu tadi folk country kenapa ya mungkin latar belakang saya yang memang itu tadi sering ke alam naik gunung gitu kan senang suasana ketenangan gitu kan dan saya pernah eksperimen Kang soal musik ini dulu saya zaman pakai Walkman ya saya kan dulu SMA hampir tiap minggu saya pasti ke Jayagiri tiap malam minggu naik gunung Jayagiri atau Dagang ke Geblong. Lembang apa Dagang geblong. dagang geblong Bukan. can usung dagang geblong mah di puncak kan Suka ada. gitu kan. Nah, apa namanya? Saya pengen tahu sejauh mana si musik itu berpengaruh terhadap kondisi seseorang di dalam suasana tertentu, gitu kan. Saya bawa kaset bermacam-macam genre, dari mulai rock, jazz, hari itulah saya bawa dangdutan segala macam saya bawa. Pakai Walkman, saya setel satu-satu kan, gitu aja dengerin. Ternyata yang cocok di alam itu adalah yang folk. 3 lagu John Denver, Bob Dylan,
country gitu Iya, ya. iya, Nah, iya nu nyaman gitu ya. Iya. Model blues saya suka tapi untuk saat-saat tertentu gitu ya, mun urang ke galau ngadenge blues geunah kan. Eta kan munculnya blues karena kegalauan itu kan kegelisahan. Urang ke happy teu geunah ada blues mah enggak masuk. Iya ya kan? Jujur aja gitu. Nah itu kan. Gitu. Kalau kita cerita tentang kenapa saya suka musik country dan akhirnya kan karena keseringan dengar akhirnya udah nempel aja. Oke. Rasa kesukaan itu. Jadi dari situ Dari ya, situ kan. suka dengan alam dan kayaknya cocoknya memang dengan Cocoknya itu. lagu folk atau Betul. country seperti itu. Betul. Oke, dan itu pastinya menginspirasi Abah untuk berkarya tentang dengan genre folk atau Ya. country itu. Ya. Inspirasi dari situ juga. Betul dari situ. Jadi saya ada beberapa karya lagu yang saya bikin temanya nggak jauh-jauh tentang seputar lingkungan, Ya. tentang keseharian, tentang rasa sayang, rasa kasih terhadap sesama, Ya. orang tua terhadap anaknya. Ya kalau saya perhatiin lagu-lagu country folk rata-rata seperti itu temanya seperti itu. Nggak jauh-jauh dari situ kan. Nah, dari situ. Nah, Itu terus sejak berkarya itu sejak kapan? Pas kuliah itu? pas kuliah, mulai berkembangnya itu pas kuliah. Ingat nggak lagu pertama yang diciptai lagu apa? Tulisannya bukan tulisan saya, Ya. karena jujur, ini memalukan sebetulnya, aib ya. Kenapa memalukan? Gak apa-apa, cerita aja. Itu buat saya gitu ya. Kasebutna orang budak sastra, nyiun puisi wae teh bisa. Jadi saya tuh Tapi bukan jaminan loh. Bukan jaminan orang nggak, sastra itu bisa. rata-rata lah minimal Ya, bisa rata-rata. lah Iya, gitu nya iya, nulis apa gitu kan. Nah, saya tuh bingung, nggak bisa saya merangkai kata-kata yang manis atau Iya. kesulitan buat saya kesulitan. Tapi untuk mengkompos notasi lagu mungkin saya bisa ada kemampuan di situ gitu kan. Iya. Akhirnya dulu zaman kuliah itu ada saya bikin lagu untuk sastra pernah. Ada namanya saya lupa lagi ya. Kampus Biru gitu apa saya lupa lagi saya judulnya. Masih inget gak? Kalau inget nanti kita tampilkan di Aduh, sini. sepotong-sepotong soalnya liriknya kebetulan teman yang bikin, Oh, teman iya, yang bikin. iya, Jadi iya, iya. kebanyakan waktu itu saya bikin lagu tuh liriknya tuh kawan-kawan yang nulis, Iya. saya yang arrange-nya. Abah main gitar. Ya main gitar. Oh, Saya yang iya, mengkompos lagunya Iya, jadi iya, lagu. iya. Ya, kebanyakan gitu ada dari teman-teman, dari puisinya teman-teman saya bikin gitu kan. Oh, jadi itu sejak zaman kuliah itu. Ya gimana kuliah. Terus karya-karya itu apakah terdokumentasikan? Nah, itu baik? sayangnya tidak kan. Oh. Karena mungkin beda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman Iya, sekarang iya, mah kan iya. begitu mudah untuk merekod gitu kan. Iya. Ya zaman baheula ngarekod mah ke tape deck tadi kan Oh, iya, strike, strike. kaset gitu. Iya. Kabayang kualitasnya juga Iya, kumaha iya, gitu. Beda lah dengan sekarang. Tapi sempetnya iseng-iseng lah buat dokumen, tapi ya namanya kita juga nggak seriusan gitu kan, jadi ya udahlah lewat gitu kan. Mungkin baru sekarang lah kita terdokumentasikan. Iya. Nah, lalu setelah masa perkuliahan, masa sekolah itu, karir selanjutnya bagaimana tuh, Bah? Apakah pernah ke kafe dulu, bawain cover sebelum apa? Ya. Kita waktu itu ya kalau disebut itu profesi saya. Iya. Saya menyebut main musik adalah profesi saya karena saya bekerja di situ. Saya mendapatkan income dari situ juga. Iya. Itu saya main dibayar. Ya jelas lah kita pada umumnya pemusik pada waktu itu yang katakan apa ya? Ya kita nyari lapaknya dari kayak kafe-kafe, main-main di hotel, kayak gitu ya kan. Cuma tetap genrenya di country. Tetap Di country genrenya, kita nggak kemana-mana, tetap di situ. Lalu serius untuk berkarya itu kapan tuh? Apa tuh titik balik itu, Pak? Nah waktu itu kan mungkin keasikan, kadang kita kalau udah kayak istilahnya ngamen kayak gitu kan, bawain lagu orang cover, terlupakan lah hasrat untuk membuat lagu artinya karena kita fokusnya kan wah ngulik lagu iya gitu. Jadi untuk membuat satu karya sendiri tuh waktu itu hampir tidak ini lagi ya kan. Nah 2010 waktu itu saya tergabung sama teman-teman di sastra, alumni sastra semua. Ada namanya Galih gitu kan, di anak-anak sastra Indonesia 2002 gitu atau 2001 saya lupa lagi. Dia seorang penulis lagu yang bagus, songwriter yang bagus. Lagu-laguna aredan lah gitu ya. Cuman berbeda genre, dia lebih ke underground lah gitu ya, pakai scream gitu kan. Bisa lirik-liriknya bagus gila gitu. Luar biasa gitu kan. Satu kali waktu itu dia
sempat ngobrol-ngobrol kan di kampus. Saya udah lulus waktu itu kan, cuma saya masih sering main ke sekre lah, dulu hiker, Kuncen. sesekali lah gitu ya. Biasa saya tidak bisa move on lagi. Yang ulin, yang nangkring gitu ya sebenarnya. Nah, ada satu anak tuh nyanyian di lantai 2 teh. Turun dia nyanyi bareng. Nyanyi lagu siapa? Lagu saya kan. Wah, asik nih lagunya, keren nih, ada Galin. Nah, akhirnya 2010, cuma waktu itu saya pernah sempat ngobrol sama dia. Aduh, saya suatu saat pengen nih bikinin kamu konser gitu kan. Pengen ngaransemen lagu-lagu kamu gitu ya. Kayaknya keren banget deh. Pas 2010 waktu saya masih ingat, dia dapat job main bareng sama Daniel Sahuleka sama Sandy Sundoro waktu itu di Eldorado, saya masih ingat 2010. Nah dia bingung, dia nggak pede main sendiri gitu kan, akhirnya ngajaklah saya, bah bantuan coba abah kan janji, aduh lagu naon ya, lagu orang kape orang kan cara apa lagu saya aja waktu saya bingung gitu. Udah gini aja, hubungi ini salah satunya ada Warasus ya, Wono, hubungi Wono, hubungi beberapa teman anak sastra semua. Cuma ada satu pemain bass itu anak FISIP, anak HI, si Galan. Kalau mereka oke, kasih tahu saya, nanti saya ke Bandung. Waktu itu sempat baru nikah, baru tinggal ke Purwakarta kan, sempat udah latihan cuma 2-3 kali mungkin di studio gitu. Dengan lagu-lagu baru semua, kita aransemen bareng-bareng. Jadilah hampir 10 lagu waktu itu kita konser di Eldorado, alhamdulillah. Gitu ya, untuk latihan 2-3 kali mah lumayan lah gitu ya, lagu baru apalagi belum pernah dengar sama sekali gitu. Oh, berapa lagu itu? Waktu itu hampir 10 lagu. Hampir 10 lagu. Iya, 10 lagu gitu. Nah, akhirnya teman-teman yang di grup itu asik nih gitu, kayaknya ini enak nih grup gitu kan. Lanjut akhirnya kan. Akhirnya lanjut dan kita oke, kita sama-sama samain dulu visi kita dulu gitu kan di grup ini apa. Ya udah kita berkarya. Target kita bikin album bla bla bla. Alhamdulillah 5 tahun kemudian, 5 tahun kan proses bikin albumnya. 2015 rilis itu di bulan Maret saya masih ingat. Ya biasalah swadaya teh Kang ya. Kedua aci sedikit ke studio recording. Kayak gitulah. Lalu setelah itu bandnya berlanjut, lalu abang ini punya solo karir juga? Enggak. Waktu itu saya masih ada punya band band reguler ya, band country ya, yang band coveran. Cuma waktu itu saya bilang janji kalau band ini rilis namanya The Gali and Folks gitu ya. Kita ngeluarin album judulnya Anak Sungai, nama albumnya. Itu tahun 2015. Saya janji nih, kalau misalkan album ini rilis, saya akan berhenti dari band-band yang lain gitu. Saya tinggalin, saya akan fokus ke The Gali biar enak aja. Nah, dari situ mulai hasrat untuk berkarya tuh, karena saya di album itu ada 2 lagu yang saya bikin. Nah, begitu. Jadi pertama justru dari band dulu, ya, baru kemudian solo. Ya betul. Nah mau nanya juga nih, ini pertama kali solo itu kapan berarti? Setelah album itu kan 2015. Setelah bandnya bubar. Sedihnya baru rilis bubar gitu. Aduh, ya itulah ceritanya. Jadi memang ya ada, kita biasalah yang namanya anak band mah tahu benernya ada aja lah gitu kan. Ya nyamain kebayangan, nyamain sekian kepala gitu kan. Nah, sulit lah gitu ya. Mungkin di awal kita sudah berkomit segala macam, tapi tetap ayak weh gitu. Ya gitu kan. Jadi ya akhirnya mungkin dari situ lebih tergerak lah untuk terus waktu saya lebih banyak. Karena berbarengan kita waktu itu 2015 itu saya berniaga kan. Gitu. Jadi ya banyak. Ya ini bahasa baru lagi. Oke, Bah. Yuk. Dari tadi saya kan ngomong manggilnya kan Abah gitu. Itu sebenarnya panggilan saya tuh jadi kayak lagi guru gitu, Mbak Jabrong gitu, Mbak. Asa kolot bisa gitu, Mbak. Ini gimana? Ini saya putus cinta lagi. Gitu. Itu panggilan Abang dari mana itu? Sejak kapan itu? Jadi sebenarnya tuh sejak udah lama. Jadi zaman SMP juga udah dipanggil Abah. Makanya bingung kan. Jadi apa ya? Saya Huisan dari SMP udah gitu. Huisan. Terus satu dari SMP saya udah sering naik gunung segala macam gitu kan. Nah biasanya jadi apa istilahnya kan Abah tuh untuk seseorang yang katakan di kolot lah gitu, dituakan gitu kan.
Nah, jadi zaman waktu itu, ya kok untuk urusan kayak naik gunung, urus perizinan segala macam itu teh saya bisa didinya tahu kan. Jadi Dituakan. dituakan jadi selalu harus saya gitu kan. Iya. Ya akhirnya itulah sampai SMA, kuliah pun ya udah ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi abah asli namanya. Jadi abah asli. Abah asli namanya. Padahal usia berapa, Bah? Kalau boleh tahu. Saya sekarang 53 ya kan. 53. 53. Nggak kelihatan 53 ya? Waduh, kelihatan. Kelihatannya 72. Kelihatannya 52. Beda 1 tahun. Gila. Tuh korting nama nih beli 1 tahun atuh. Kacau Kang Menang mah. Betul. Siap. Nah, kembali sedikit lagi soal musik nih, Bah. Oke. Saya penasaran dari musik-musik yang Abah sudah membuat karya musik yang folk atau country seperti itu sudah dialbumkan apa belum? Apa masih single-single gitu aja? Kita lagi proses Kang. Memang kemarin ada beberapa yang sudah rilis di Spotify, ada sekitar 5 lagu lah. Itu pun teman-teman Kang. Kalau saya memang gimana ya nggak untuk saat ini di musik itu apa ya? Buat saya hanya cukup untuk hiburan aja lah. Jadi memang untuk hiburan sendiri aja awalnya gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang merasa terhibur oleh katakanlah musik saya ya alhamdulillah lah gitu ya. Kalau ada efek itu. Cuman untuk tujuan kayak apa namanya pengen jadi enggak lah cuman ya itu pun kemarin karena desakan teman-teman istilahnya bah rekam sayang gitu ya punya karya nggak didokumentasikan mah gitu. Ya, terserah nanti apakah udah jadi mah mau dirilis mau tidak gitu kan. Minimal Abah tuh punya dokumentasi lah atas karyanya dan rapih gitu, nggak asal rekam gitu kan. Ya saya pikir oke lah masuk akal gitu ya buat saya gitu karena saya nggak ada tujuan untuk go publish atau gimana di musik gitu kan. Gitu. Saya bisa main pun udah seneng gitu di acara-acara kecil ada satu orang yang dengerin lagu saya udah seneng gitu. Nggak harus banyak penonton juga nggak masalah gitu kan. Karena memang bentuk apresiasi kan tidak harus selalu dengan banyak orang dengan tepuk tangan tidak beragam. Kritik pun itu apresiasi gitu kan. Orang tuh bikin lagu mana, lagi apresiasi gitu menurut saya gitu. Jadi tidak harus positif, apresiasi bisa negatif ya. Nah, silakan. Misalnya ketika kita punya karya, kita lempar karya itu ke publish. Jadi apa bisa yang mengukur, yang menilai tentang karya saya apakah karya ini layak atau tidak ya mereka bukan. Kita mah cukup tugas kita membuat karya, melahirkan karya, mau di-publish ya publish, kalau enggak ya udah jangan. Ya udah gitu. Selesai bahasa. Tapi ini menarik, Bah. Karena kalau musik-musik folk atau country yang saya tahu nih ya, Bah, punten. Yang saya tahu itu kan biasanya itu ada mengandung pesan. Ada mengandung pesan apakah bentuknya kecintaan terhadap tanah air betul, atau kecintaan terhadap apalah gitu. Itu kan tadi tapi Abah bilang ini dibalut dengan hiburan. Ini kan tadi ya mudah-mudahan terhibur gitu. Jadi apakah memang sudah disematkankah pesan-pesan itu atau gimana, Bang? Jadi gini Kang, kalau masalah tadi konteks hiburan atau terhibur itu jadi ya mungkin ketika ada orang merasa terhibur oleh sesuatu itu kan manfaat buat dia. Mungkin dia pada saat itu lagi bete atau lagi gimana ketika dia mendengarkan karya kita atau karya siapa tiba-tiba menjadi ada perubahan situasi emosionalnya misalkan itu kan bagus gitu kan menurut saya gitu kan. Jadi ya menurut saya ya terhibur itu konteksnya bukan kita kayak ada konser enggak Ini lebih luas dari ya kalau menurut saya sih istilahnya ya itu tadi gitu ya ada seorang yang mau mendengarkan lagu saya secara serius itu udah cukup buat saya gitu kan. Jadi saya nggak butuh tepuk tangan nggak lah gitu. Minimal dia ngerespon aja gitu kan. Itu udah cukup buat kita. Terserah dia suka atau tidak ya mangga gitu kan. Ya syukur-syukur mereka seneng gitu kan. Ya, itu balik lagi kayak terhibur lah kalau misalkan ya mungkin orang entertain kan menghibur kan orang entertain kan gitu kan. Jadi kita bagaimana caranya apalagi yang profesional kita dibayar mahal misalkan kan ya untuk menghibur orang kan supaya orang itu menjadi senang gitu kan. Kalau enggak ya nggak bisa seperti ya jangan jadi tapi dimasukkan soal masalah budaya atau alam ada termasuk itu juga ya karena itu yang melatar belakangi karya-karya saya gitu kan. Jadi kalau untuk budaya mungkin apa ya nggak terlalu banyak kalau buat saya gitu kan. Lebih banyak ke alam mungkin. Paling kalau lebih ke
ini sosial aja, interaksi sosial aja gitu kan. Kalau budaya saya agak-agak kurang gitu. Interaksi sosial itu antara sesama itu aja sebenarnya. Ya kalau misalkan tadi bilang pesan apa yang disampaikan, ya jika lagu-lagu saya kalau didengerin mematahkan KB. Kacau ya, so bijak gitu orang Mbah gitu. Jamrong deh tuh. Kan Mbah Jamrong jadi Enggak. selalu memberikan. Enggak kayak gini sebenarnya. Saya bilang, oh, orang saya banyak teman-teman di komunitas musik songwriter gitu kan, yang sama lah, hampir temanya sama tentang lingkungan segala macam. Itu lirik-liriknya tuh si syairnya tuh wah garala kan, Galak kok. galak kok. Kalau mengkritik gitu tentang kerusakan lingkungan, tentang apa, wah si bahasanya tuh galak. Saya mah tuh bisa kan gitu teh kan gitunya. Jadi cara mungkin saya mau orang pasti dengerin abah itu lagu abah itu kritik. Contohnya kayak ada judulnya Jaya Giri Kukini. Terus kayak ada judulnya Bayangan Rimba. Itu lagu kritik tentang apa? Abah kan itu apa namanya ekspresi apa ketika apa namanya ya ungkapan saya gitu ketika melihat aduh kondisi leuweung teh jadi kieu. Cuman bentuknya kalau saya kan tidak kayak teman-teman kan cara membawakannya yang meledak-ledak, wah, bongkar gitu misalkan ya, atau apa protes itu. Kalau saya enggak gitu, lebih ke cek bodak mah syahdu lah gitu ya. Tapi kalau dibaca lagi si syairnya memang itu kegelisahan saya. Aduh, kayak Jaya Giri Kukini kan waktu itu Jaya Giri itu ya saya pertama kali naik gunung hampir rutin hampir tiap minggu saya bilang zaman sekolah tuh SMA itu ke Jaya Giri. Jadi rumah kedua saya lah Jaya Giri gitu ya. Zaman baheula aduh ngeunah pisan lah. Ya mungkin yang teman-teman suka naik gunung orang sekitar Bandung pasti apalah Jaya Giri. Ketika ngelihat kondisi sekarang kan sedih saya kan. Di tukang teh kalau dulu kan ada lagu Iwan Abdurrahman ya. Melatih dari Jaya Girinya. Nah, tahu kan? Sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada melatih. Enggak ada. Jadi engkol dari Jaya Giri. Jadi kebun engkol ya makan. Ya memang melatih bukan secara harfiah. Iya betul. Cuman ya sedih lah banyak perubahan. Hutan udah mulai terbuka yang dulu rimbun gitu kan. Terus yang pasti saya penyuka aktivitas outdoor activity gitu. Cuman apa ya puntennya yang terserah ini cuma makan saya aja. Kayak sekarang kan itu dipakai lahan off-road yang jeep Land Rover segala macam, belum yang motor. Rusak Kang. Rusak itu polusi udara, polusi suara itu gila. Ya saya sedih aja, miris aja gitu. Jadi aduh beda pisan jeung zaman Jaya Giri, zaman orang baheula sok ulin ka ditu gitu. Jadi di dalam lagu itu bisa tuh sih anak-anak orang merasakan deh kondisi Jaya Giri nu jika orang baheula gitu kan. Sedangkan kondisi sekarang sudah banyak polusi, sampah, suara, udara. Ya, contohnya seperti itu. Mudah-mudahan nih ada pemerintahan yang dengar obrolan kita ya gitu. Jadi orang musuh. Jadi kegelisahan yang dirasakan oleh Abah Doni sebagai pegiat lingkungan juga, sebagai seniman itu diungkapkan melalui diksi yang memang tidak kasar, tidak keras gitu. Tapi mungkin syahdu, tapi mengena. Ya, saya lebih ingin mudah-mudahan harapan saya dengan lirik seperti itu tuh ada penyadaran tapi dalam yang smooth gitu, nggak frontal gitu ya. Itulah yang membuat Abah Dodi adalah salah satu ikon musik pop dan country bukan cuma di Bandung, bukan Jawa Barat tapi juga di Indonesia, Bah. Itulah itu yang membedakan. Oke, Bah, sekarang rencana ke depan kegiatan saat ini apa? Kalau kegiatan saat ini memang kalau untuk musik saya bukan prioritas gitu. Jadi isinya ngisi waktu senggang aja. Karena ya susah lah, nggak ada bohong lah, ada cerita musisi gantung gitar bohong lah. Wah, tetap gitu ya, dah hati mah hayang kegencerengan mah gitu ya. Udah bukan digantung, disimpan. nanti kita main. Jadi begitulah Kang. Jadi nggak ada cerita lah gitu ya. Tetaplah hasil untuk tetap minimal kita mendengarkan lagu gitu kan. Itu nggak bisa hilang lah gitu kan. Dari situ ya paling sekarang saya kan aktivitas itu adalah sudah berjalan hampir 10 tahun terakhir ini adalah berniaga Kang. Dagang lah gitunya. Ceritanya mah. Itu pun karena memang
Ya satu dua hal lah alasannya mah gitu ya. Nanti dibahas nanti itu tempat akhir dibahas. Ya. Sedikit lagi soal Oke, musik Bah. oke. Harapan ke depan untuk karir dan kehidupan Abah Doni itu apa sih Bah sebetulnya? Mungkin ada yang bisa sampaikan kepada penonton di rumah juga biar bisa apa ya mendapatkan saripati kehidupan yang Waduh, Abah berikan. ini berat ini. Oh berat ini. Pertanyaannya berat. Berat ini. Jadi apa ya? Kalau saya orangnya sederhana aja kan. Saya nggak mau ribet lah. Dalam artian saya berusaha sebisa mungkin apa yang saya lakukan itu bisa menjadi manfaat lah. Minimal buat kita sendiri. Ya, setidaknya untuk orang lain misalkan kalau misalkan dia ngerasa oh ya misalkan dia melihat sosok saya atau misalkan ada dari karya atau apapun ya bisa jadi manfaat lah saya pengennya begitu lah. Kalau saya jadi kalau untuk karir sendiri di musik saya udah nggak terlalu ngotot. Nah, artian ya itu tadi jadi musik udah menjadi satu kebutuhan batiniah lah yang saya mah gitu ya. Namun teu bermusik teh gering gitu lah gitu. Ya gitu kan. Tapi menurunkan ilmu kepada orang lain enggak? Kepada generasi muda. Nah, ini permasalahannya kan. Kalau permasalahannya kalau saya itu mungkin bukan tipe pengajar yang baik. Gitu kan. Jadi banyak yang pengen belajar, pengen apa. Saya bingung kumaha memulai untuk mengajar karena basic saya di musik pun saya otodidak kan. Cara main gitar ya paling tinggalikeun we urang lah gitu ya. Gitu paling liatin aja saya nggak bisa saya harus mulai dari mana gitu kan. Padahal sebetulnya kan kalau kita punya kemampuan untuk mengajar kan lumayan ya. Bisa ngasih les kan jadi ada pemasukan juga tapi banyak waktu itu pengen les pengen ada saya nggak bisa gitu. Bagaimana caranya gitu saya nggak ngerti gitu karena saya ya bermusik ya ngaguluyur lah gitu nya. Saya juga nggak tahu waktu itu mulainya kapan nggak inget gitu kan tiba-tiba begitu aja dan sampai di titik ini gitu. Jadi kalau mau belajar ke Abah Doni belajarlah dari lagu-lagu karya Abah Doni aja. Itu aja lah dengerin aja lah. Maknanya, notasi lagunya, gridnya belajar dari situ dan mudah-mudahan bisa berpelajaran. Ya. Kalau penasaran bisa langsung ketemu sama Abah. Ayo ya main di sini. Ini naon Bah ya? Nah, ini. Dulu teh. Nuhun teh. Apa ini? Ini apa ini? Ini kunciannya nih Kak, yang tadi saya bilang. Jadi ini salah satu usaha saya Kang, Iya, iya, iya. produk saya. Iya, iya, Jadi iya. tadi saya cerita selain bermusik, ada satu bidang lagi sebetulnya nggak kesinggung tapi nggak apa-apa lah. Saya Iya, di iya. bidang traveling juga kan. Oh, traveling. Ya guiding juga. Travel jadi supir gitu. Bukan, Saya nggak ngerti deh, Bang. bawa tamu jalan-jalan lah, Oh, tapi guide, lebih ke guide. ekoturism, Ekoturism. ke hutan kayak gitulah. Bukan city tour, lebih banyaknya ke alam. Gitu. Keren siapa kegiatan ini tapi kuliner yang menjadi Kuliner utama. yang utama sekarang. Ah, Gitu kan. ini apa ini, Bang? Ini sate marangi Kang, khas Purwakarta. Brandnya adalah sate marangi Abah Koboy. Sate marangi Abah Koboy. Betul. Oh, ini sate marangi sate sapi, kambing apa? Kebetulan yang saya bikin ini sate sapi, Sate sapi. marangi sapi. Tapi ada sebuah Varian lain ada kambing. Cuma memang katanya katanya kalau sebenarnya marangi itu sapi sebetulnya. Oh, wah, ini keren nih. Ini sate ini memang apa ada turunankah jadi tukang sate atau Nggak ada. dapat ilmu dari mana sih? Nggak ada. Tiba-tiba. Jadi Keren banget loh. pada Wanginya, pada dasarnya saya tuh orangnya senang senang kulineran lah gitu ya, senang jajan makan apa ada hal-hal baru. Nah kebetulan kalau sate marangi ini itu saya karena sate marangi pas nikah Kang, Oh. pas nikah kebetulan istri saya orang Purwakarta kan. Oh, Ah, ada sate marangi Purwakarta betul, itu. diajaklah sama istri kita nggak marangi apa marangi itu Iya. saya bingung, dia nggak bilang sate jadi orang sana nggak kalau marangi nggak bilang sate Oh gitu ya? nggak marangi ya gitu. Oh. Jadi untuk sate Madura, orang nggak Maduraan tuh Oh, gitu. itu ya. Ngamarangi gitu kan. Ngamarangi. Akhirnya makan Iya, iya. enak gitu kan beda lah sama sate. Iya, iya, iya. Akhirnya ya wah dipapai lah kan di Purwakarta mah dari mulai kelas resto sampai kelas kaki lima banyak banget. Iya, iya, iya. Yang gelamaran gitu. Mau dicoba? Pasti. Wah, harus. Pasti coba. Nah, Lalu ini kan bikin bumbu sendiri. Nah iya betul. Jadi memang istilah sate marangi itu adalah sate yang dagingnya sudah melalui proses pembumbuan. Oh. Ada yang dimarinasi, ada yang Iya, iya, diungkep, beda-beda. Kalau kebetulan yang saya punya ini adalah dimarinasi mentah, Kang. Jadi ada ketika dibakar itu memang betul-betul dari mentah. Oh. Lebih fresh, si dagingnya lebih ada juicy-juicy-nya, Uh. gitu kan. Nah, kalau ada juga yang memang dia pengen empuk,
pengen berasa daging itu ada yang diungkep matang ada gitu. Ini bumbunya rahasia. Ini rahasia lah, saya Rahasia tahun nanti pakai dikasih nasi. tahu lah. Coba saya coba dulu ya. Coba dulu aja deh. Saya coba Ada dulu. apa gitu kan. Iya, Nah ini kan sorry satu lagi Kang tambahan. Apa itu? Jadi ini paduannya, ciri Iya. khasnya kalau Marangi itu adalah dengan sambal tomat, Oh. sambal dadak ya. Jadi dadakan bikin sambalnya. Ini, nah ada rawit sama tomat. Nah ini Iya, kecap iya. Kang, sausnya kecap Marangi. Kecap Jadi Marangi. kalau Kang Wenang biasa makan di Purwakarta, Iya. insya Allah sama persis. Kalau yang di Bandung beda-beda Kang, biasanya Oh. kecapnya kecap biasa lah, kecap Iya, iya, bermerek kayak gitu. Iya, iya, Kalau iya. kita ini memang diolah lagi Kang. Diolah lagi. Diolah lagi. Ini dicocol gitu atau gimana? Nih, biasanya paduannya tuh ya, kalau Iya, iya. tutorialnya, kalau di Tutorial Purwakarta ya. tuh si kecap tuh dibanjurin ke apa? Sambal, Sambal. digalokeun, makanya pakai tangan itu lebih jos sebetulnya. Ayo. Tapi nggak apa-apa pakai sendok juga. Pakai aman. sendok dulu ya. Nah, Saya mau menak. nah gini aja, untuk membedakannya, Akang coba dulu tanpa sambal, tanpa kecap. Oh iya iya. Nah, iya, jadi iya. bagaimana rasanya, gitu ya. Nanti dipadukan dengan nah, gimana? Hmm. Hmm. Hah? Hmm. Kurang jika dari Imam aja. Hmm. Ada apa Kang? Hmm. Ah, enak ya, Pak, ya. Jadi ada manis, ada asin, Ada gurihnya. ada gurih ya, ada ketumbarnya nggak terlalu Ada ini ya. ketumbar, Ada, betul. tapi nggak terlalu ini ya. ya. Nggak terlalu strong ya. Iya, dia lebih gurih. Ya. Dia lebih gurih. Dan juicy-nya enak loh. Ya. Luar biasa. Ya. Apalagi pas begitu fresh from pembakaran, oh itu lebih jelas lagi gitu kan. Saya mau ikhlas, Mau nyate ke sate koboi aja. Pasti iya. No. Bah, ini Ya. sate ini ada di mana aja, Bah? Kebetulan sekarang kita ini tempat kita sekarang Iya. syuting nih podcast. Kebetulan kita ada di kedai Cihuni 97. Kedai 97 Cihuni kan di Ciburial Dago. Iya. Nah, jadi Abah lebih fokus di sini sebetulnya untuk lapakan sate Marangi. Terus yang lainnya kita baru buka lagi sekitar 2 bulan itu di kawasan industri Lipo Cikarang, Bekasi. Oh. Ya, terus yang di Bandung ada di Jalan Banteng, Kang. Jalan Amadalan, Lebak 27. Kemudian yang baru buka lagi baru seminggu itu di Jatinangor, Kang, di daerah Cikuda. Di dekat apartemen apa itu Melati kalau nggak salah. Iya. Ada Ini 4 lah. iya, online bisa ini. Online bisa semua apa namanya? Apa kayak Gojek kayak gitu ada semuanya. Iya. Oh, ini banget berit. Jika Kami tanya. Dia masak. nah, sekarang Nah, mangga coba sareng kita- kecap lah Kang. Cocok. Cocok aja ya. Gitu, mangga. Kecapnya juga beda. Mungkin untuk orang baru mungkin terasa asing gitu. Beda itu ya. Beda. Nah, Dia kayak ada saus tiram ya, bener nggak? Bukan? enggak pakai Kang. Enggak Kok mirip ya? Enggak, cuma bumbu-bumbu dasar aja, bawang merah, bawang putih aja. Gitu. Nah, ini istri saya yang ngeracik. Oh. Nah, jadi ini Kang, ada 2 spesialisasi nih di Iya, sate iya, Marangi. iya. Untuk sate itu saya yang ngeracik. Yang ngeracik bumbu segala Iya, macamnya. iya. Marinasinya. Nah, kalau untuk kecap itu istri saya. Saya nggak sanggup suruh ngeracik kecapnya. Gitu. Jadi lihat maut lah. Iya, oke. Nah, ini tempat ini kedai Ya. Cihuni. Ini nggak ada. Nggak ada tulisannya Ada ya. Nanti ada lah di itu. Kedai Cihuni ini ada apa aja sebetulnya? Di kedai Cihuni ini kita memang untuk menu utamanya adalah andalanya sate Marangi. Oke. Cuman selain itu banyak menu yang lain Kang. Ada ya, ayam-ayaman lah, ayam goreng kayak gitu kan, ada nasi goreng, cemilan-cemilan, cireng yang kayak gitulah Kang. Minuman kopi juga ada. Oh, pokoknya komplit lah semuanya. Insya Allah di sini. komplit. Oke. Jadi buat teman-teman alumni atau siapapun yang penonton yang ingin merasakan nikmatnya sate koboi ya bikinan Abah Doni, silakan ke kedai Cihuni 97 ini di Ciburial. Ciburial dan Ya, ya. atau mungkin bisa di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi juga sudah ada apa fotonya, bisa ke tempat-tempat terdekat dari Ya. rumah Akang Tete semua. Ya. Begitu.
Ya, sebelum saya lanjutkan makan, Pak Doni hatur nuhun pisan. Sami-sami Atas Kang Wenang, waktunya. sami-sami sudah mampir Ya, ke kedai Ciwidey. mudah-mudahan karir Abah Doni semakin bagus ke Amin, depannya. amin, 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 amin. Usaha-usahanya juga semakin lancar Ya, gitu, dan amin. mudah-mudahan membawa kebaikan untuk semua orang. Amin, amin ya Allah. Hatur nuhun pisan. Sami-sami Kang Wenang. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Sadaya episode kedua dengan bintang tamu Abah Doni. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.